Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Melanie dalam rubrik Legal News. Di video-video sebelumnya, saya sudah menjelaskan banyak hal tentang keabsahan suatu perjanjian yang diatur di dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Nah, pasal ini memang mengatur secara khusus mengenai perjanjian secara tertulis. Nah, saya juga sempat menjelaskan tentang perjanjian lisan yang diatur di dalam pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Artinya bahwa sebuah janji tidak peduli itu dibuat secara tertulis atau lisan, dibuat di hadapan notaris atau tidak, dilegalisir atau di warmaking di hadapan notaris atau tidak, tetap saja memiliki kekuatan hukum dan sifatnya mengikat kedua belah pihak. Tetapi ada pertanyaan lain yang kemudian muncul gitu ya. Bagaimana jika perjanjian yang dibuat secara tertulis, tetapi salah satu pihak ingin membatalkan perjanjian tersebut dengan berbagai macam alasan? Meskipun di dalam klausul dalam perjanjian yang kita buat secara tertulis itu mengatur tentang pembatalan perjanjian, tetapi pada faktanya atau pada kenyataannya membatalkan sebuah perjanjian tidak semudah yang diatur dalam tulisan tersebut. Apalagi kalau kedua belah pihak tidak memiliki pendapat yang sama atau dalam hal ini sama-sama mempertahankan egonya terkait dengan pembatalan perjanjian yang sudah ditandatangani dan disepakati bersama. Nah, syarat batal perjanjian itu sendiri diatur di dalam pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bunyinya seperti ini, syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik andai kata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian, persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada pengadilan. Nah, permintaan pembatalan ini memang harus dilakukan meskipun syarat batal itu kita atur di dalam perjanjian gitu ya. Contoh, kita biasanya mengatur perjanjian ini akan batal apabila si A atau si B tidak memenuhi kewajibannya begitu. Nah, jika syarat batal ini tidak dinyatakan di dalam persetujuan gitu ya, maka hakim dengan melihat keadaan atas permintaan si tergugat, dia juga bisa mempertimbangkan untuk memberikan jangka waktu kepada si tergugat gitu ya untuk memenuhi kewajibannya, tetapi ada tenggang waktunya yang biasanya diberikan. Nah, secara aturan biasanya diberikan selama 1 bulan gitu ya untuk tergugat ini bisa memenuhi kewajibannya sehingga persyaratan atau perjanjian itu tidak batal seperti itu. Tetapi pada dasarnya pembatalan perjanjian, baik perjanjian itu tertulis maupun lisan, baik itu diatur di dalam perjanjian secara tertulis ataupun tidak, maka itu harus dimintakan di pengadilan. Nah, ketentuan di atas gitu atau ketentuan yang sudah saya jelaskan sebelumnya itu dapat dikesampingkan melalui kesepakatan para pihak sebagaimana diterangkan dalam pasal 1266 dan pasal 1267 dalam perjanjian tertulis. Nah, pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dia mengaturnya pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi dapat memilih memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan dengan penggantian biaya, kerugian, dan bunga. Jadi di sini kalian harus perhatikan bahwa apabila kalian tidak ingin membatalkan perjanjian ke pengadilan, maka di dalam perjanjian harus diatur klausul yang diatur dalam pasal 1266 dan pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jadi kalian tidak, artinya gini ya, kalian tidak bisa mengatur di dalam perjanjian itu batal hanya karena si X tidak memenuhi perjanjian tersebut gitu ya. Tetapi kalian juga harus membuat pernyataan bahwa ini berlaku dengan pasal 1267 para pihak. Jadi para pihak ini harus tunduk pada pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jadi klausul itu harus ada di dalam perjanjian yang kalian buat secara tertulis. Nah, pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu mengatur bahwa pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi dapat memilih memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan dengan penggantian biaya, kerugian, dan bunga. Jadi di sini kalian harus perhatikan bahwa apabila kalian tidak ingin membatalkan perjanjian ke pengadilan, kalian tidak ingin membawa ini ke pengadilan gitu ya, maka di dalam perjanjian itu harus diatur klausul
mengenai pasal 1266 dan pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Nah, di sini kalian harus paham ya. Jadi di dalam klausul perjanjian yang kalian buat secara tertulis itu harus diatur atau harus terdapat pasal 1266 dan pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Nah, apabila pasal 1266 dan pasal 1267 ini tidak dimasukkan di dalam perjanjian kalian, maka otomatis pembatalan perjanjian itu harus dilakukan di pengadilan gitu ya. Nah, permasalahan yang sering terjadi adalah para pihak yang membuat perjanjian itu sendiri berdasarkan keinginan para pihak dan tidak menyadari kalau pasal-pasal yang diatur itu sebenarnya sering bertentangan satu dengan yang lain. Nah, para pihak kerap kali takut menggunakan jasa hukum atau dalam hal ini pengacara untuk membuat perjanjian tertulis dengan lebih lengkap dan detail sehingga klausul-klausul yang diatur itu benar-benar tepat secara hukum dan tidak mengandung ambiguitas. Contoh gitu ya, dalam perjanjian sewa menyewa rumah diatur bahwa selama masa kontrak perjanjian pihak A atau pihak ketiga tidak boleh mengusir pihak B dalam keadaan apapun dan bagaimanapun. Tetapi dalam klausul berikutnya itu kemudian diatur bahwa apabila pihak B tidak membayar kontrakannya, maka perjanjian batal. Nah, ini kan ambigu gitu ya. Permasalahan yang timbul ini adalah karena di dalam perjanjian tersebut si A tidak boleh mengusir pihak B dengan alasan apapun, dan maka ketika si B ini tidak mampu membayar kontrak, maka si A ini tidak bisa untuk mengusir si B ini dari kontrakan gitu ya, karena ada pasal yang saling bertentangan di dalamnya begitu. Nah, sehingga mau tidak mau pembatalan perjanjian yang tadinya sudah disepakati di dalam perjanjian itu jadinya ambigu gitu ya, dan harus dimintakan pembatalan di pengadilan negeri. Nah, saran saya apabila kalian ingin membuat perjanjian secara tertulis, kalian jangan membuatnya sendiri gitu ya. Usahakan kalian menggunakan jasa pengacara untuk membuat perjanjian tersebut. Nah, biasanya memang ada yang menggunakan jasa notaris juga gitu ya. Karena seringnya notaris memiliki draft perjanjian. Hanya sayang mereka ini tidak mengikuti perkembangan masalah hukum yang terjadi di pengadilan gitu ya, atau di lapangan gitu. Berbeda dengan pengacara yang selalu memiliki pengetahuan baru berdasarkan pertimbangan hakim atas sebuah sengketa yang diputus oleh majelis hakim begitu. Jadi akan lebih baik kalian menggunakan jasa pengacara dan kemudian nanti di war making di hadapan notaris. Oke, demikian penjelasan saya di video kali ini. Semoga kalian semuanya terbantu dan juga video kali ini memberi manfaat buat kalian semua. Jangan lupa subscribe buat kalian yang belum subscribe dan bagikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kalian yang membutuhkan informasi yang berharga ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam keadilan.